صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ومشايخنا وقربنا قدوتنا المغفورة والمجاهد في سبيل الله الشيخ هادي الرعد أنور الحج الميمونة والمغفورة والمنصور في الحسن والشيخ محمد علي المالكي والشيخ محمد الثاني وأصولهم وفروعهم بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati bapak-bapak para jamaah Majelis Taklim Mushalah Ilmal Yaqin, yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat yang Allah berikan, kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan rutinitas kita, yaitu pengajian yang kita adakan setiap malam minggu sekali. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah hormati, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Baru 1 hari yang lalu kita melaksanakan sholat Idul Adha, di mana banyak sekali keutamaan pada bulan Dzulhijjah ini, Pak. Maka dari itu, pada malam hari ini saya akan membuka bab tentang udhiyah, ya, tentang Idul Adha, tentang penyembelihan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin.
An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhiya bi kabshaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sifahima wa fi lafzin dabahahuma biyadihi muttafaqun alaih wa fi lafzin saminaini wa li Abi Awanata fi sahihi saminaini bil muthallasati badal sin wa fi lafzin li Muslim wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yudhiya bi kabshaini amlahaini aqranaini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban di kabshaini dengan 2 ekor domba jantan. Amlahaini, dombanya itu berwarna seperti garam, berwarna putih. Aqranaini, dan dombanya juga bertanduk. Yusammi, kemudian menyebut, wa yukabbiru, kemudian Nabi bertakbir, wa yad'u rijlahu ala sifahihima, kemudian Nabi meletakkan kakinya di atas leher domba tersebut. Wa fi lafzin, dalam lafaz lain, dabahahuma biyadihi, kemudian Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi bapak-bapak ya, bahwasanya Nabi ketika Idul Adha Pak, itu pasti ya berkurban. Maka dari itu hukum berkurban ini Pak, ya hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, sunnah yang dikuatkan. Jadi hukum berkurban ini Pak, itu di bawah wajib satu tingkat. Nah, jadi habis wajib Pak, ya di bawahnya itu apa? Sunnah muakkadah, ya baru sunnah biasa. Artinya sunnah yang ditekankan. Di kita Pak ya, di kampung Bogor ya Pak, buat berkurban itu Pak masih belum terlalu mau. Ya kalau itu harapan Pak, itu orang korban banyak banget. Itu setiap musola. Kalau mau, kan boleh orang dulu sayang. Ya itu jadi. Sayang kalau mau sayang begitu. Tujuh harapan Pak, orang korban itu berlomba-lomba. Musola ini ya kambing 30, 50, sampingnya 10, itu rata semua. Ya, bahkan kemarin total itu Pak di Ujung Harapan berapa ya? Itu yang korban kambing itu 1000 lebih. Kambingnya 1000, sampingnya itu 340-an. Jadi kan Ujung Harapan itu Pak banyak musola dia. Itu kalau di total segitu, kambingnya 1000 lebih, ya sampingnya 300 lebih. Ya kalau kita mungkin kalau dikumpulin dari Garutan sampai Bogor desa kagak nyampe 1000 ya. Kagak sampai. Kemarin laporan musola kita ini di bawah naungan yayasan mendapat 30 ekor kambing. Tuh. Ada berapa yang masih? Iya. Berapa musola? Ada 12 musola. Cuma dapat apa? 30-an ya. Berarti ya jiwa kita buat berkorban masih kurang Pak. Masih kurang. Di Maroko Pak. Ya, itu mazhab Maliki. Itu setiap rumah Pak pasti korban.
Satu rumah satu kambing minimal. Ya. Bahkan dia rela Pak, kredit kambing soalnya Pak. Sama ini kan dari motor, ambil motor, DP umpamanya 1 juta, ntar habis itu baru nyicil setiap bulan. Tuh. Tapi sayang di sini nggak ada kreditan ya. Ya, kamu ngelain buku kredit banyak juga kali gue, kredit kambing. Ya. Karena sunnah apa mau ada. Sampai mereka rela apa buat di kredit, yang biar nyicil. Ya sebulan apa GoP. Saya alhamdulillah Pak dari tahun 2021 mungkin saya rutin. Ya, kemarin juga saya korban cuma di rumah kos saya di Anur. Ya, bapak saya udah setopanin rumah saya. Ya bukan saya menyulit Pak, bukan saya menyulit ya, nyicil saya sama anakku. Terus niatin, karena punya niat, ya saya beli celengan, celain gitu. Dapat 2 juta, 2,5 juta, 3 juta, udah dapat kambing. Ya, karena begitu besar pahala orang yang berkurban. Ya, bulunya ya dihitung Pak. Pahala kita Pak, satu hewan kurban, ya satu hewan kambing Pak yang kita korbankan itu satu bulunya Pak, itu satu kebaikan. Ya kambing bulunya berapa? Ya apalagi kalau kita ikut apa? Ikutin Nabi, ya pakai domba, domba yang beruol. Oh itu pahalanya banyak Nabi. Darahnya, tanduknya, ya nanti akan menjadi saksi kita di hari kiamat. Tuh pahalanya Pak. Dosa-dosa kita akan diampunin. Ya, ketika kita Pak berkorban. Bahkan Pak ya, hewan kambing yang kita buat korban Pak, nanti yang nemenin kita Pak, buat nyebrang ke Sidratul Muntaha, buat nyebrang. Sapi Sama. Ya, hewan yang kita korbanin itu buat nemenin kita nyebrang. Oh, itu salah satu apa? Pahala kalau kita berkorban. Darahnya, kulitnya, dagingnya, tanduknya, matanya, semua akan bersaksi buat kita Pak, bahwasanya kita apa? Pernah berkorban. Ya. Minimal Pak seumur hidup sekali, ya minimal seumur hidup sekali kita pernah korban. Tapi lebih bagusnya ya setiap tahun ya kita apa? Berkorban. Icil gak berasa kok. Ya saya kemarin nabung dari saudara sekian bini saya. Celengan dikit kekumpul saya beli nyampe juga kambing kita sangat kita domba. Jadi Nabi ya ketika berkorban ketika ini ya beliau 2 domba jantan laki-laki ya. Amlah ini berwarna putih, akrona ini yang bertanduk. Kemudian Nabi bertakbir ya. Kemudian Nabi apa? Yang motong juga, ya sunnahnya Pak. Ya sunnahnya kalau kita berkorban ya kita juga Pak yang mau motong kalau berani. Kalau saya takut. Iya. Ya. Kalau kita korban sunnahnya kita juga yang motong kalau berani. Kalau saya mau takut. Wafilafin dalam lafaz yang lain Samina ini ya kambingnya Nabi loh gemuk ya. Walabi awal fi sahihi ya. Samina ini ya, dengan sa. Yang kali Samina ini dengan sin ya. Kemudian ini Samina ini ya, dengan huruf sa. Ya, itu artinya mahal. Ini Nabi kambingnya ya selain gemuk ya harganya mahal juga. Ya asal-asalan juga. Wa fi lafzin Muslim ya. Wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Dan kemudian ya Nabi rebahin kambingnya, Nabi injak lehernya biar kaki bergerak, Nabi potong, dan kemudian Nabi baca doanya bismillahi wallahu akbar, potong. Walahu min haditsin Aisyah. Dan tadi dari hadis dari Abu Hurairah dari Anas ya, sekarang hadisnya dari Aisyah, istri Nabi. Walahu min haditsin Aisyah radhiyallahu taala anha
amara bi kabshin aqran yaqa'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa'utiya bihi liyudhiya bihi faqala ashahdil madyah thumma akhadaha fa'adja'a thumma dhabahu wa qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, amara bi kabshin aqran, bahwasanya Nabi Pak pernah nyuruh Aisyah buat mencarikan domba jantan yang bertanduk, menguatkan hadis yang pertama. Ya tahu fi sawadin, yang berkakinya warna hitam. Jadi dari hadis yang pertama suruh badannya warna putih. Hadis selanjutnya ya tahu fi sawadin, kakinya berwarna hitam. Waya ruku fi sawadin, kemudian bulu bawahnya ini juga berwarna hitam. Jadi atasnya berputih dan bawahnya hitam. Karena kebanyakan kambing kayak gitu atasnya putih, bawahnya dari hitam. Wayang turu fisawadin, kemudian matanya juga berwarna hitam. Fa'utiya bihi liyudhiya bihi, kemudian Aisyah mendatangkan kambing tersebut untuk dikorbankan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, asyahdil madyah, ambilkan bolok saya yang tajam. Jadi Nabi nyuruh Aisyah ambilin bolok kampak yang tajam, pisau yang tajam buat menyembelih. Tsumma akhadaha fa'adja'ahu, kemudian Nabi membaringkan kambing tersebut, tsumma dzabah, kemudian dipotong Nabi. Waqala, kemudian Nabi berkata, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nabi berdoa, setelah bismillah Nabi Muhammad, ya Allah, terimalah korban dari saya Muhammad, wa ali Muhammad, dan untuk keluarga saya, wa min ummati Muhammadin, dan untuk umat saya. Jadi Nabi setiap berkorban berdoa juga biar korbannya diterima. Untuk saya Nabi, untuk keluarga saya, juga untuk umat saya. Jadi selain berwarna putih dombanya cuma kalau nggak ada sesuai dengan Nabi nggak apa-apa. Ini kan Nabi hanya menjelaskan. Kalau ada bagus sesuai dengan contoh yang diberikan Nabi, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Bahkan Nabi itu korbannya itu kambing cuma dikiaskan di negara kita ada sapi, bahkan kita sekarang banyak kan sapi orang Baduy kambingnya malah orang lain. Boleh, jadi boleh berkorban kambing, onta, sapi. Jadi sebelum berkorban dipastikan dulu juga tadi pisaunya harus tajam. Jangan kita kambingnya udah ditidurin udah digabungin, pas motong lehernya kagak tajam sama sekali, kumpul. Wah, itu menyiksa hewan namanya Saya trauma Jadi pas saya pernah jadi ketua potong korban di Al-Azhar sini, pas saya ngajar dulu, saya pernah nyembelih karena saya ketua panitia suruh nyembelih. Ternyata bisa malah tajam. Allah. Belum yang begini kalau kena. Udah sejak itu saya berani. Aku tahu belum agak tajam. Ini udah kami enak saya berdosa lain. Belum berkali-kali gitu. Makanya sekarang banyak golok-golok yang tajam sekali
Sekali masuk burdero tuh sekali gitu doang langsung putus ya tangan samping dalam burdero. Harus tajam pisaunya. Disuruh takbir juga bismillahi Allahu Akbar. Kalau Idul Adha Pak ya, itu kita Pak sunnahnya bertakbir ada dua macam. Ada takbir mursal, ya, ada takbir muqayyad namanya. Kalau takbir mursal itu terus menerus. Ya kalau takbiran tuh ya dari pagi sampai apa? Pagi lagi. Tapi kalau takbir muqayyad itu setiap setelah sholat. Kayak tadi ya sholat maghrib kita baca takbir. Sampai kapan kita baca takbir muqayyad? Sampai ya hari asar, hari tasyrik. Jadi hari tasyrik apa ya? 11, 12, 13 berarti Sabtu, Minggu, Senin. Berarti tadi kita takbiran sampai Senin sampai asar. Itu batas apa? Terakhirnya. Tetapi kita disunahkan Pak untuk bertakbir ya pada bulan Dzulhijjah itu dari awal bulan Dzulhijjah Pak sebenarnya. Dari tanggal 1 Dzulhijjah itu kita disunahkan untuk bertakbir udah boleh. Makanya kalau di Arab Saudi itu dari 1 Dzulhijjah bertakbiran Pak. Di mall-mall udah banyak Pak. Kita takbiran boleh. Kalau kamu apa? Kalau kapan kita disalahin, itu udah boleh. Yang tergila amat. Nah, dari 1 Dzulhijjah Pak kita boleh buat takbiran. Itu di mall-mall di tempat-tempat ini itu semua pada takbiran. Ya kalau sudah masuk ya Pak 1 Dzulhijjah. Itu disunahkan untuk banyak membaca takbir. Tetapi kalau muqayyad ya habis sholat fardu. Tapi kalau di perumahan banyak juga salah satu pernah ngaji ya di saya PGH itu sampai tadi malam udah takbiran terus. Bagus itu Pak. Ya padahal setelah tasik itu muqayyad takbirannya bukan mursal. Kalau mursal terus boleh. Jadi misalkan dari habis isya sampai subuh mursal kalau berhenti itu boleh. Cuman waktunya apa? Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. 10, 13. Nah 11, 12, 13 itu muqayyad bukan mursal lagi. Ada yang Sholat doang setiap sholat. Nah boleh. Ya kemarin juga kita apa? Kita diberitakan untuk puasa Arafah. Ya, ketika jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah, ya, kita yang nggak berhaji Pak, ya, disunahkan untuk berpuasa. Ya, pahalanya apa? Pahalanya Pak ya, kalau kita puasa Arafah, dosa kita diampunin setahun yang kemarin, ya, sama setahun yang akan datang. Ya, dengan catatan dosa-dosa kecil. Ya, mari kita puasa nih. Kalau misalnya tahun besok kita, tahun ke depan kita goro itu terus kita diampunin loh. Ya, dia aman bagi kita ya, dosa kecil, dosa kita diampunin dan enak ya. Mari berpuasa, Arafah. Agak. Saya butuh hari ngambil dari Senin. Berpuasa, siapa ini? Senin asar untuk 4 hari. 4 hari. 4 tahun puasa. Ini udah kalau nanti mari bawa juga. Ya. Dari bawah juga. Lalu kita melaksanakan puasa Arafah, ya, dosa kita diampuni 1 tahun sebelumnya ya, sampai tahun yang apa? Yang akan datang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yadhi fala yaqrabanna musallana rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Shahihul Hakim wa rajjahal a'immatu ghairuhu waqfah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'atun,
barang siapa yang memiliki kemampuan ya, walam yadhhi, tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, ya, maka janganlah dekati musallana, tempat sholat kami. Jadi kata Nabi, barang siapa yang punya kemampuan rezeki, ya, barang siapa yang punya kelapangan rezeki, barang siapa yang punya duit banyak dan walam yadhhi, kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ya, dekati musallana, tempat sholat kami. Ya, ulama berpendapat ya, musallana ini jangan ngikut sholat Idul Adha. Ya, kalau kita punya duit kemudian kita nggak berkorban. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Shahhahu Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Hakim. Wa rajjaha al-a'immah ghairuhu waqfa. Tetapi ya ulama-ulama yang lain Pak tidak mensahihkan hadis ini. Ya, hadis ini kata ulama hadis mauquf. Ya, jadi hadis mauquf itu tidak sampai Nabi, sampai hanya perkataan sahabat. Jadi hadis ini ya dhaif lah. Ya, ada yang mengatakan dhaif, tapi hadis dhaif itu Pak boleh menjadi apa ya, semangat buat kita. Oh iya ya, kalau kita punya duit kagak korban, ya kita kagak boleh apa mendekati mushola, tempat sholat kami, kata Nabi. Maka dari itu ya kita berusaha, ya kita nabung dikit-dikit ya mudah-mudahan kita niatin biar setiap tahun apa bisa korban Pak ya. Jadi minimal ya, setahun atau minimal sekali. Minimal ya. Minimal. Setahun kalau bisa. Minimal seumur hidup sekali Pak ya. Tadi dulu kalau korban itu kan kita biasanya 10 Julhijjah ya. Sampai berapa hari? 13 ya batas waktunya. Iya. Ya, nanti ada waktu-waktunya ya. 13 masuk korban bisa. Boleh. Jadi 10, 11, 12, 13 sampai sebelum maghrib. Berarti 4 hari dia. 4 hari. Karena setelah maghrib ya bukan masuk hari tasyrik lagi. Kan kalau bulan Islam kan hitungnya maghrib kan. Ya, kalau bulan Hijriah hitungnya maghrib, kalau bulan Qamariyah hitungnya 12 malam. Senin ya terakhir. Ya Senin sebelum maghrib. Itu boleh kita. Terakhir boleh Pak berkurban. Wa an Junub bin Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu qala syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nasi nadhara ila ghanami qad dhubihat faqala man dhabaha qabla as-salati falyadhbah syatan makanaha wa man lam yakun dhabaha falyadhbah ala bismillah, muttafaqun alaih. Jadi Junub bin Sufyan radhiyallahu taala anhu berkata, syahidul adha, ya, aku menyaksikan salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nasi, ya, ketika salat Idul Adha selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadhara, melihat ila ghanami, ada seekor kambing qad dhubihat, ya sudah apa? Terpotong Pak. Ya, jadi Nabi ya habis selesai sholat Idul Adha melihat ada yang udah apa? Nyembelih duluan. Ya, belum waktunya apa? Belum waktunya dipotong. Ya, udah dipotong duluan. Ya, kata Nabi apa? Man dzabaha qabla sholati, barang siapa yang memotong hewan kurban sebelum sholat, falyadbah syatan makana, maka sembelih lagi ya domba di tempat tersebut. Ya, artinya apa? Artinya nggak sah Pak. Ya, artinya kita kagak sah motong hewan kurban ya sebelum apa sholat Id. Ya, jadi waktu yang paling afdol setelah sholat Idul Adha. Ya.
itu baru boleh. Kalau sebelumnya ya nggak sah. Ya karena dia apa? Ya kalian bersyatan. Ya potong lagi domba begitu. Waman lam yakun dabaha falyadbah ala bismillah ya. Barang siapa yang tidak menyembah, yang tidak menyembelih, ya falyadbah ala bismillah ya, maka sembelihlah atas nama Allah. Ya makanya kita ya jaga itu ya, wajib membaca bismillah ya, atas nama Allah ya Pak. Karena apa? Karena kalau kita menyembelih bukan atas nama Allah Pak, ya maka sah satu dua ya ayat tersebut atau domba tersebut yang menjadi bangkai. Nah, makanya kalau kita dulu Pak sebelum KFC di apa namanya, kalau jalan-jalan di negara-negara non Muslim Pak, itu kalau makan ayam kita ragu. Ya karena bisa jadi ya ayamnya itu apa dipotong kagak pakai baca bismillah lagi. Kalau nggak di beneran buat lah. Ya. Apa saya makan? Kok nggak tahu di Indonesia? Kadang kita lihat ya pengelola ayam nggak tahu baca bismillah apa kagak. Kalau dia kalau baca bismillah ya satu agak sah, ya dua ayam tersebut menjadi bangkai lagi kebanyakan itu ya. Iya. Itu kerja kebanyakan itu ayam potong gimana? Ya makanya baca bismillah, bismillah. Ya kalau yang ngerti pasti baca bismillah. Ya kalau yang ngerti pasti baca bismillah. Kalau yang nggak ngerti nih terus kita makan. Ya, makanya kalau kita makan hewan yang disembelih kemudian kita ragu Pak ya, kita baca Pak bismillahi wal awwal wal akhir. Ya kita disuruh baca gitu. Ya, takut makanan yang kita makan tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Guru kayak Nurani yang masih itu dia nggak mau makan ayam yang bernyawa kecuali lele, kecuali tadi sini juga. Ya. Bukan aja lele gitu dia nggak mau ayam. Yang ini takut karena Ya nggak tahu. kalau ulama-ulama para tokoh-tokoh sufi Pak, paling takut ya. Dia yang sendiri. Ya karena takut. Lagi masjid kan gitu kan imutnya Makhluk atau lele aja. hewan tersebut tidak disembelih dengan syariat Islam. Makanya mereka takut masuk ke apa? Dalam tubuhnya ada barang yang subhat bahasanya. Kalau kita makan aja udah iya. Nanti enak. Kalau barang subhat masuk ke dalam tubuh kita. Wa'an al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fi dhuhaya al-awra'u al-bayyinu awra'uha wal maridatul bayyinu maradu'aha wal arja'ul bayyinu dhul'uha wal kasiratul lati la tunqi. Dari Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu berkata, qama fina, aku berdiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami. Faqala, nah kemudian Nabi bersabda, arba'un, ada 4, la tajuzu, yang tidak boleh fituhaya, yang tidak boleh apa? Di sembelih. Jadi ada 4 ciri-ciri kriteria ya hewan kambing atau samping atau onta yang tidak boleh disembelih. Yang pertama al-awra'ul bayyinu awra'uha. Yang pertama hewan yang buta. Makanya kalau kita beli kambing, lihat dulu Pak ya, matanya buta apa enggak, sakit atau enggak. Kalau kita beli kambing yang buta, kemudian kita korban kita enggak sah. Nah tadi sudah boleh. Kemudian kata Nabi, wal maridatul bayyinu marduha. Ya. Hewan yang sakit parah, yang benar-benar sakit. Jadi cek dulu Pak ya, sakit kagak badannya, ya lemes kagak, jangan ya kambing lemes kita beli, ya
ya kambing sakit parah apa kita beli ya maka apa nggak sah. Makanya Pak ya kalau jadi Basnas itu Pak ya punya program apa hewan kurban tahun lalu Pak ya, saya diamanahin suruh apa nyari 50 ekor sapi, nah, nyari biaya bubur suruh juga kan. Itu benar-benar Pak dicek kesehatannya, kakinya dicek semua sampai benar-benar menyatakan hewan tersebut sehat, tidak pilek. Kan pilek kan ya? Pilek. Nah itu matanya kadang rebekan, sakit berarti Pak. Ya kambing tersebut apa sakit, hewan tersebut sakit itu nggak boleh Pak kita korbanin. Wal ardabul bayyinu zulmuha ya. Kemudian kata Nabi yang ketiga ya, yang tidak boleh dikorbanin disembelih hewan yang pincang. Ya, pincang nggak boleh. Ya kambing pincang ya sapi pincang onta pincang apa? Nggak boleh apalagi kalau punya kaki. Kalau punya kaki atur juga, kalau boleh. Ya pincang aja nggak boleh itu. Padahal pakai nggak kepake ya Bang. Harus kaki kok. Kedua Bro. Ya. Kalau ayam sakit gimana kalau korban itu? Hukumnya gimana? Ayam sakit. Kalau ayam sakit itu potongannya cuma akhirnya. Ya nggak apa-apa. Nah, masalah itu makan apa namanya? Bukan korban. Bukan korban. Iya boleh. Boleh. Kadang kalau kita apa namanya bermati daripada mati di bangkai ya. Ini yang kita potong Bismillahirrahmanirrahim udah boleh enak banget. Zaman dulu ayam banyak merah ayam. Sekali pasti dah kebak sangat potong. Iya. Mati. Udah mati. Memang kalau korban Pak itu harus sempurna, harus baik. Ya karena kita selain kita untuk manusia, kita berkorban juga untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu lagi dulu. Ya. Nah, pagi patungan, kau disangkut potong, kamu di bawah dulu. Dulu dipakai. Ya, itu bukan korban itu ya. Ya bukan, hukumnya gimana tuh kalau Itu filternya baca kayak kita potong sesuai Islam yang penting. Tapi lu potong itu nanti. Nah, Terus Potong dulu. kan udah jalan kenapa kok ada? Belum potong kabur. Ini kabur, dan kan sekarang banyak juga pas korban itu kambing dan kabur. Yang video ya, Idul Adha. Ya, sampai kabur. kabur yang mana kan? Kabur. Jadi kambing pincang juga Pak, kalau boleh. Ya, kambing pincang, sapi pincang, ya otak pincang kalau boleh Pak. Kita jadikan untuk hewan kurban. Wal kasiratul lati la tunki, ya kemudian yang Bapak kata Nabi ya. Kambing yang berkuah Pak, yang kurus. Kalau kurus Pak, kan ada kambingnya. Yang harga berjutaan kali itu dibeli. Kurus Pak, kering daging kagak ada. Kulit doang Yang kulit doang. Nah itu juga Pak. Kalau boleh kita jadikan apa untuk korban. Ya. Ulama juga menambahkan, ya, kalau kupingnya putus, nggak boleh. Ya, atau buntutnya kepotong, nggak boleh. Ya. Tidak sah untuk apa? Tidak sah untuk dijadikan apa? Hewan kurban. Kalau kulitnya ya ini sih boleh kali. Apa tuh? Dia terlalu tebal kulitnya. Ah, Jadi untuk membunuh diri itu dicukur. cukur. Iya. Kemarin dapat satu. Ada, bisa. Iya. Kemarin dapat satu begitu. Ada di cukur, ada yang cukur itu. Ini kan domba di variasi jadi kayak singa pas gitu. Dia jadi semi rambutnya ini. Enggak apa-apa ya. Variasi. Ya secara ini sah. Ya. Cuma kasihan yang korban. Ya. Ini baru begini Itu dia apa? Di sini kita. Iya. dapat baru begini dia. Karena nanti akan menjadi saksi ya kulitnya ininya. Oh, masih ada bulu-bulunya nih Mas. Kayak dikit. Iya aman. Karena nanti bulu dia Pak ya akan menjadi saksi kita ya zaman. Tinggalan kepala dulu Jadi gitu. semakin gembel bulunya kan semakin bagus, semakin banyak bulunya. Dari Garut ini, tapi ada apa kami dari Garut?
di Maroko Pak ya, tahun ini Pak dilarang buat korban, Nah, asalnya sama aja. kalau mengandalkan warga. Ganja mendingan ya. Jadi semua apa yang jual korban itu ditutup sama pemerintah. Karena apa? Karena satu, mereka lagi krisis mereka. Cuma berita yang beredar, Maroko melarang apa? Kurban, jadinya negatif ya. Padahal kalau kita baca isinya ya, kenapa dilarang? Satu, ya karena mereka lagi menghadapi krisis ekonomi. Ya, jadi mendingan itu apa? Warga duitnya ditahan daripada untuk membeli hewan kurban. Dan benar-benar gak ada impor sama sekali tahun ini. Ya dulu kalau pemerintah mengambil kebijakan justru korban itu berbagi membagi orang yang kena Betul. Korban itu mampu pasti kan, Betul. artinya siapa pembahasannya udah ada. Jadi korban Maroko Pak ya, sekarang ini menjadi gengsi. Kalau dia berkorban, bagaimana kata orang? Jadi orang yang miskin banget gitu, yang gak mampu, itu tadi dia sampai rela apa? Kredit. Dia mau mengakuin. Dimampu-mampuin buat berkorban. Nah ini menjadi masalah di Maroko. Ya, Kalau seumur itu sih dengan menambah korban itu gimana? ya ada masalah. Nah, ya, tapi mudah-mudahan misalkan nanti anaknya yang, nah sekarang boleh juga kita berkorban untuk yang sudah meninggal dunia. Gitu. Tadi guru ada bertanya ya, tadi Ya. korban itu kan minimal seumur hidup sekali ya. Ah, Bagi yang mampu, tapi gimana dia merasa agak mampu sama sekali, buat makan susah, tapi dia aktif, artinya dia buat membeli, dia nyangin, bantuin, nanti dia memiliki apa, nanti dia buat jadi saksi betul. ya tetap Nanti dia rajin dapat pahala ya. Ya, tetap itu kebaikan. Iya, Itu kebaikan. tanpa ada panitia bagian yang lain enggak. Ya, Agak terberes. Itu sama. Kayak yang makan juga dapat taksi nggak? Dapat beras. Yang apa? Yang makan kasih daging. Dapat Dapat. Nah itu yang dapat dari yang apa namanya, yang berkorban itu. Mau dapat pahala juga karena dagingnya dimakan. Darahnya menjadi saksi dari kiamat. Darah hewan kambing. Yang terakhir, hadis yang terakhir. Jadi tempat tadi Pak ya, yang nggak boleh korban ini hewan yang matanya buta atau pincang. Yang kedua hewan yang sakit, yang bersakit kakinya jelas ya. Yang ketiga hewan yang pincang. Yang keempat hewan yang udah tua pakai kering, dari dagingnya yang kurus ya. Hadis yang terakhir, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatan illa ayu'asura alaikum fatadbahu jaza'atan min ad-dhabn rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan tersebut ya sudah musinnatan, memiliki gigi yang sudah berganti, artinya hewan tersebut sudah cukup umur Pak. Ya, kalau onta ya udah apa? 5 tahun. Jadi kalau onta minimal Pak 5 tahun. Ya. Kalau sapi minimal 3 tahun, boleh apa? Jadi korban. Kalau 2 tahun berarti agak boleh. Ya sapi masih umur 2 tahun agak boleh jadi masih muda. Ya sapi balik gitu. Kalau kambing Pak ya, kalau kambing Jawa 2 tahun minimal. Kalau domba boleh 1 tahun. Makanya di sini hadisnya illa ayyu'asura, kecuali kalau sulit nyarinya. Ya, kalau kambingnya sulit nyarinya, itu kambing yang umur 2 tahun ya. Fatadbahu ya, maka boleh kita menyembelih jaza'atun min ad-dhabni ya, domba yang umurnya di bawah ya 1 tahun ya boleh. Kalau domba Pak ya, domba itu 6 bulan boleh ya. Kalau kambing Jawa ya
2 tahunan ya. Cuma kalau domba boleh. Itu bro, kalau korban hukumnya sunahnya emang harus laki ya, harus jantan. Sunahnya jantan. Kenapa jantan Pak? Kalau kita yang perempuan semua kita potong, kagak beranak lagi lah, biar diberanak. Biasanya orang dia punya biaran ya. Iya. Artinya dia punya jantannya satu dan yang ini wadon dulu harus wadon dikorbanin boleh. Boleh ya. Sah-sah aja. Cuma kebanyakan itu. Cuma disilahkannya jantan laki-laki. Ya karena kalau perempuan dikorbanin lah ada yang beranakin lagi kalau korban semua nih. Tinggal laki semua habis kami. Ya. Jadi kalau kita nggak boleh apa yang masih kecil kita jadikan apa hewan kurban. Ya. Jadi itu Pak ya, masalah korban yang hukumnya yang pertama sunnah muakkadah. Ya. Yang kedua kita ya disunahkan ya untuk berkorban yang pertama yang jantan laki-laki tadi Pak ya, yang bertanduk. Nah kalau tanduknya rusak Pak, ya sompal itu menjadi masalah. Ya patah itu menjadi masalah. Berkorban. Nawar-nawar dalam beli kartu kan. Gak jadi masalah. Yang kita lihat di 20 juta kambing nggak tawar. Karena dia dulu ya. Belum banyak tadi ya. Pasarnya kambing pasar 4 juta aja, anak saja 6 juta. Boleh. Ada yang kecil. Boleh. Itu betul-betul nih. Lu jangan lah kambing 4 juta, ketahuan 2 juta. Malah itu dua kambing. Minimal rata-rata 300 ya rata. Iya turun aja. Oh, yang gopen juga sama ada gitu nanti. Jadi mudah-mudahan Pak ya. Kita niatin Pak. Nah, bahkan niatin tahun depan buat korban. Kira-kira Pak ini yang biasa begitu. Dia dikembalikan paling banyak Pak. Yang baru kambing ya. Kalau anak sekolah kan dia di artinya ada biaya 50.000 ya. Iya, bukan 50.000. Katakan ada satu sekolah terkumpul 500 siswa, kan 25 juta ya, sapi. Potongnya di bulan korban. Tapi itu untuk siswa punya gimana dapat korban apa gimana? Ya tetap ada pahala, kemudian Pak ya menjadi pelajaran aja. Pelajaran buat Kalau kita sekolah. sapi itu kan untuk 7 orang. 7 orang. Sedangkan itu ada 500. Iya. Satu orang 50.000 bisa tiap tahun begitu. Betul. Iya. Jadi. Iya, bagi diri bagi orang ya. Sekolah apapun itu ya, ini buat pembelajaran buat anak-anak ya, biar mereka nanti pas gede, ya pas punya duit ya bisa berkorban. Dia ini tadi 8 itu Pak. Nah, Dapat sampai. belajar Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi Pak? Semoga ada tutup Pak ya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bismil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfiru yarham dawahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.